Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. In this video, I will explain to you about morphology. Before that, do you guys know what is morphology? Nah, morphology di sini tuh dibagi menjadi dua bagian, morph and logy. Pertama yaitu kata morph. Morph is the smallest unit in language that has meaning in sound or writing. Jadi, morph itu unit terkecil dalam bahasa yang memiliki makna dalam kata atau tulisan. Kemudian ada logy. Logy is a particular branch or field or learning, atau cabang dari sebuah ilmu pengetahuan atau pembelajaran. Kemudian dapat kita simpulkan dari sini apa sih morphology itu? Jadi morphology itu adalah cabang ilmu terkecil dalam bahasa yang memiliki makna dalam suara atau tulisan. Nah, next. Di sini ada yang akan kita bahas itu ada dua, yaitu morpheme dan word formation. Pertama yaitu morpheme. Di dalam morpheme ini terdapat dua tipe morpheme lagi, yaitu free morpheme dan bound morpheme. Pertama di sini ada free morpheme. Dalam free morpheme ini terbagi lagi menjadi lexical morpheme dan functional morpheme. Kemudian dalam bound morpheme ini terbagi lagi juga menjadi derivational morpheme dan inflectional morpheme. Nah, yang kedua di sini ada word formation. Sebagai yang kita ketahui, word formation itu adalah pembentukan kata. Di sini dia terbagi ke dalam compounding, conversation, abbreviation, reduplication, affixation, proper noun, coinage, dan yang terakhir yaitu false etymology. Nanti kita akan bahas ini satu-satu. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu nih, apa sih itu morpheme? Nah, what is morpheme? Do you guys know what is morpheme? According to Jufrizal 1999, morpheme are the smallest meaningful unit of language. Atau morpheme itu adalah unit terkecil yang memiliki makna dalam sebuah bahasa. Nah, dari dari dua teori ini kita bisa tahu kalau menurut Jufrizal dan Hamawan itu morpheme itu tidak jauh berbeda, artinya yaitu unit terkecil dari bahasa yang memiliki arti atau makna. Next is now we will learn about the type of morpheme. First is free morpheme. Free morpheme atau biasa kita sebut dengan morpheme bebas. Di sini pertama ada lexical morpheme. Lexical morpheme ini bisa kita sebut open class atau kelas terbuka. Di sini di dalam lexical morpheme ini terdapat noun, verb, adjective. Contohnya seperti kata happy. Nah, happy ini termasuk dalam adjective atau kata sifat. Kemudian untuk contoh lain misalnya seperti book termasuk ke dalam kata benda atau noun. Kemudian yang kedua ada functional morpheme atau close class. Di dalam functional morpheme ini ada conjunction, preposition, pronouns, quantifier, auxiliary, dan article. Contohnya untuk conjunction seperti and, but, dan masih banyak lagi.
Kemudian untuk quantifery contohnya misalnya few, some. Untuk auxiliary contohnya seperti can, will, could. Untuk artikel contohnya misalnya seperti the atau itu untuk functional morpheme ya. Nah, kemudian kita beralih ke bond morpheme atau morpheme terikat. Di sini juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu derivational morpheme dan inflectional morpheme. Pertama ada derivational morpheme. Derivational morpheme ini change part of speech. Jadi dia itu mengubah kelas kata. Contohnya seperti kata happy. Ketika dia mengubah kelas kata, dia akan menambahkan imbuhan. Seperti dari kata happy ini, ketika ditambahkan imbuhan ness akan menjadi happiness. Maka maknanya akan menjadi berbeda dari bahagia, dari kata senang menjadi kebahagiaan. Nah, kemudian untuk inflectional morpheme ini, dia do not change part of speech. Jadi dia itu tidak mengubah kelas kata. Walaupun sudah ditambahkan suffix atau imbuhan, dia itu tetap tidak mengubah kelas kata. Contohnya seperti rent dan rented. Walaupun sudah ditambahkan imbuhan ed, maknanya tetap sama. Tetap sama-sama kata kerja. Nah, next. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas tentang word formation. Pertama di sini ada compounding. Compounding itu combination of two independent word atau kombinasi dari morfem bebas. Contohnya seperti kata guest house. Guest house ini, kata guest house ini berasal dari kata guest dan house. Nah, kemudian yang kedua ada affixation. Di sini affixation itu sama seperti imbuhan yang kita sebut dengan prefix dan suffix. Contohnya seperti kata happy. Kata happy ini ditambahkan kata un di depan atau prefix un di depan menjadi unhappy. Kemudian yang ketiga di sini ada conversation atau ini tuh kelas kata yang tidak ditambahkan suffix atau zero derivational. Contohnya seperti kata to cheat menjadi a cheat. Kemudian di sini yang keempat ada proper noun. Proper noun itu kata yang berasal dari nama tempat, penemuan atau nama alamat. Contoh yang diberikan kepada seseorang gitu. Contohnya seperti Washington DC. Itu kan berasal dari nama seseorang, yaitu John DC. John Washington. Kemudian yang kelima di sini ada abbreviation. Abbreviation ini dibagi ke dalam dibagi lagi menjadi 4. Pertama yaitu ada clipping word. Clipping word ini seperti pemotongan kata. Misalnya di sini kan contohnya bike. Bike ini dipotong, diambil by-nya saja, kemudian menjadi bicycle. Jadi dia itu menciptakan kata baru dari pemotongan katanya ini. Nah, kemudian yang kedua ada blending word. Di sini blending word itu seperti kombinasi kata. Contohnya ini dalam kata breakfast dan kata lunch. Ini dikombinasikan
sehingga menjadi brunch. Dalam kata breakfast ini hanya diambil kata BR-nya saja, kemudian dalam kata lunch ini diambil kata lunch-nya saja, sehingga menjadi brunch. Nah, acronyms yang ketiga itu ada acronyms. Acronyms itu penggalan kata yang dilafalkan dalam satu kata. Nah, contohnya kalau kita sebut tuh biasanya seperti inisial atau kepanjangan lah. Seperti kata radar ini contohnya. Kata radar ini kan kepanjangannya dari radio detecting and ranging. Tapi untuk mempermudah atau dilafalkan dalam satu kata, disingkat menjadi kata radar. Nah, itu disebut dengan acronyms. Kemudian yang terakhir ini ada initialism. Initialism ini tidak jauh berbeda dari acronyms. Cuman initialism ini tidak dilafalkan dalam satu kata, tapi kita seperti mengeja. Contohnya seperti BCC ini, kita tidak baca membacanya dalam kita tidak membacanya dengan melafalkan dalam satu kata, tapi per huruf BCC. Nah, BCC atau British Broadcasting Corporation. Nah, itu yang disebut dengan initialism. Kemudian yang berikutnya ya ada coinage. Coinage ini tercipta karena adanya advertising industry, atau ketika seseorang menciptakan suatu benda kemudian diadopsi dari suatu benda lainnya, itu disebut bagian dari coinage. Contohnya seperti Honda. Kenapa disebut Honda padahal itu motorcycle? Nah, itu karena adanya merek dagang. Itu yang kita sebut dengan coinage. Kemudian ada reduplication. Reduplication ini kalau dalam bahasa Indonesia artinya itu pengulangan. Contohnya seperti kata rumah menjadi rumah-rumah. Tapi dalam bahasa Inggris, reduplication ini sama seperti suffix atau imbuhan. Contohnya seperti kata house berubah menjadi houses. Berarti reduplication ini bukan pengulangan dalam bahasa Inggris, tapi hanya sebagai imbuhan. Kemudian yang terakhir ada false etymology. False etymology itu kata yang tercipta karena adanya misanalisis. Nah, contohnya seperti kata burger ini. Kata burger ini menjadi suffix karena dalam kata cheeseburger. Nah, dia menjadi suffix dalam kata cheeseburger, pizza burger, atau contoh lainnya seperti hamburger. Itu karena adanya misanalysis. Nah, itu yang disebut dengan false etymology. I think that's all from me. If you don't understand, you can ask me personal. Thank you guys. See you.